Pemirsa, jika kita mendengar kata Timur Indonesia, mungkin lebih sering membayangkan berjalan-jalan ke Papua misalnya, atau sekarang ini sedang tren Labuan Bajo. Tapi sebenarnya ada juga yang bisa kita eksplor di Kabupaten Belu. Pak Bub, boleh ajak kami yang mungkin belum terekspos apa yang bisa kita nikmati kalau kita jalan-jalan ke Belu? Iya, Belu ini daerah perbatasan, ya, perbatasan dengan Republik Demokrat Timor Leste. Jadi ada sejarah di sana, ya. Yang kedua, Kabupaten Belu ini bagi sejarawan mungkin ada titik-titik yang pada zaman dulu kala menjadi titik di mana perjalanan keagamaan, perjalanan dari berbagai macam komunitas yang datang ke daerah timur ini, salah satunya adalah mendarat di Kabupaten Belu ini, di pantai di situ, ya. Jadi kami di sana memang daerah pantainya tidak luas, tetapi di daerah-daerah di pegunungan, ya, ada pemandangan-pemandangan air terjun, kemudian daerah-daerah mungkin wisata rohani yang terkoneksi dengan pulau lainnya, termasuk Republik Demokrat Timor Leste. Oleh karena itu kami lagi membangun dan membicarakan untuk menjadi menghubungkan daerah-daerah jalur-jalur wisata yang apabila orang datang tidak hanya datang ke Kabupaten Belu saja, tetapi dia bisa datang ke Kabupaten Belu, ke Larantuka, ke Flores sana, mungkin ke Rote, kemudian terus ke Timor Leste dan lain-lain, untuk melihat kembali jejak-jejak langkah sejarah bagaimana bangsa Portugis pertama kali datang, kemudian bagaimana berbagai macam kegiatan di sana. Jadi kita ada wisata pantai, wisata di pegunungan, air terjun, ya. Kemudian kita bisa terus ke Republik Demokrat Timor Leste 2 jam dari Kabupaten Belu sampai ke Republik Demokrat Timor Leste di Dili sana, dan kita bisa lihat juga berbagai macam wisata di sana, ya. Dan dari Belu mungkin juga bisa baru terus ke pulau-pulau lain di Nusa Tenggara Timur. Wah, sepertinya ini menjadi jalur khusus. Siapa yang suka pulau akan bisa berlompatan atau island hopping, begitu ya, dari satu tempat ke tempat lain, melihat garis pantainya, sampai termasuk wisata sejarah. Saya tidak bisa tidak bertanya ini ya, Pak Bupati, ketika kalau kita throwback ke wisata sejarah, ya dari mulai Portugis datang, kemudian Timor Leste pernah menjadi satu bagian, bahkan ini kan benar-benar tetangga gitu ya, perbatasan. Tapi garis hidup pembawa kita menjadi saudara yang bertetangga sebenarnya. Tapi mungkin mengelola potensi gesekan juga menjadi PR tersendiri. Sebagai Pak Bupati melihat keadaan sekarang seperti apa sih? Ya, kita sebenarnya sudah bertemu dengan kemarin dari Kementerian dari Timor Leste untuk kita menjalin kembali silaturahmi dengan warga dari Timor Barat, dari Indonesia dan Timor Leste. Jadi membuat pertemuan budaya, ya, bersama di perbatasan baik Indonesia maupun Timor Leste. Jadi dalam waktu dekat kita akan bikin festival budaya yang ditampilkan kegiatan-kegiatan budaya seni antar kedua wilayah, dan kita tidak menyentuh aspek politis di antara kedua negara. Jadi yang dulu hal-hal yang menyakitkan kita jadikan itu kenangan saja. Kita akan membangun narasi-narasi yang baik, kebersamaan, karena kedua negara ini, etnis kedua negara ini banyak hubungan kawin-mawin, ada yang di sana, ada yang di Indonesia, ada yang di Timor Leste. Ya, kemudian kebutuhan kehidupan sehari-hari ini masyarakat Timor Leste tidak akan terlepas dari Kabupaten Belu. Bahkan di perbatasan dengan berkebun, bertani, beternak, ini interaksi antara kedua negara di perbatasan antara masyarakatnya sangat baik. Ya, jadi hari-hari ini juga pos lintas batas Mota Ain, ya, itu dilintasi oleh masyarakat yang datang mungkin hanya membeli makanan saja di Kabupaten Belu, mencari makanan, habis itu pulang lagi 1-2 jam. Ya. Jadi dari sisi itu kita selalu membangun komunikasi dan kerjasama budaya untuk meningkatkan silaturahmi dan persaudaraan di antara kedua negara ini, dengan catatan bahwa kegiatan yang dulu menjadi catatan
bagi kita saja, tapi bukan untuk dipertentangkan. Wah, terima kasih sudah membawa narasi-narasi baik, karena kami mungkin yang banyak di pusat Jawa begitu ya, sering ada narasi-narasi negatif yang terus digaungkan, tapi sebenarnya kondisi di lapangan sekarang sudah tidak seperti itu. Dan diplomasi budaya ini sepertinya menjadi kekuatan ya, bahkan untuk kedua belah pihak atau dua negara bertetangga ini. Baik, PR berikutnya adalah infrastruktur. Apa yang sebenarnya masih bisa ditingkatkan di Kabupaten Belu? Kami segera kembali.